Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim, Ghafur ya Alim ya Aziz Hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali ta'lim kita di sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Punsanipun Bapak Ibu, pengajian di sore hari ini dalam temanya membahas tauhid, tetapi masih akan saya kaitkan dulu dengan materi sebelumnya tentang kematian, yang nanti dari materi itu kita akan sedikit membahas tentang pentingnya tauhid ketika menjelang kematian, supaya materi beberapa waktu yang lalu bisa tersambung dengan hari ini. Kita masih akan melanjutkan materi tentang proses kematian, yaitu kita akan bahas Quran surat Fussilat ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian mereka itu istiqomah, teguh pendirian, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Ayat ini Bapak sekalian, di dalam tafsir pendapat dari Zaid ibnu Aslam, para malaikat itu menyampaikan kalimat seperti ini kepada orang beriman saat menjelang meninggal dunia dan saat bangkit dari kubur. Jadi kalimat yang disampaikan malaikat tadi, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan gembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kalimat dari malaikat ini akan kita dapatkan ketika mau meninggal dunia,
dan ketika bangkit dari kubur. Yaitu kalimat yang menyebabkan kita dapat kabar seperti ini adalah kalimat Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Inilah tauhid rububiyah. Rabb itu artinya Tuhan yang berbuat. Perbuatan Allah itu mencipta, memelihara atau menjaga, dan berkuasa. Allah sebagai Rabb itu artinya Allah sebagai pencipta, pemelihara atau penjaga, dan penguasa. Tauhid rububiyah itu artinya Rabb itu hanya Allah saja. Barang siapa menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia teguh pendirian. Teguh pendirian itu berarti akan ada ujian, akan ada konsekuensi sedemikian rupa dia tetap pegang teguh kalimat Rabb kami adalah Allah. Orang-orang yang seperti ini nanti ketika akan meninggalkan dunia, malaikat akan turun dengan menyampaikan pemberitahuan, kamu jangan takut, kamu jangan bersedih hati, gembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kemarin kita telah sedikit membahas tentang proses kematian di dalam hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Albani dalam kitab Janais atau kitab jenazah, di mana ketika orang beriman akan meninggal dunia, maka Allah mengutus para malaikat untuk datang hadir kepada orang yang mau meninggal dunia itu. Malaikat itu wajahnya putih seperti matahari, membawa kain kafan harum baunya. Malaikat itu duduk sepanjang mata bisa memandang orang yang mau meninggal dunia. Kemudian malaikat maut datang duduk di bagian kepala. Kemudian malaikat maut memanggil roh tadi. Panggilannya sama dengan kalimat ini, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju kepada ampunan dan ridho Tuhan. Maka roh itu akan keluar. Keluarnya seperti air yang dituang dari wadahnya, glitter begitu. Kemudian roh itu akan ditangkap oleh malaikat dan dibungkus dengan kain kafan harum baunya. Kemudian roh itu akan dibawa ke langit. Pintu-pintu langit terbuka, penjaga langit, para malaikat suka dengan bau harum. Terus akhirnya sampai ke satu tempat yang dimana diperintah supaya roh itu dicatat di catatan roh orang baik-baik yang namanya Illiyin. Kemudian roh dikembalikan ke dunia untuk menyertai jenazahnya.
Berarti jenazah itu memang diikuti oleh rohnya. Sebaliknya, ketika yang mau meninggal dunia itu orang yang jahat, kafir, zalim, Allah akan mengutus malaikat yang wajahnya bengis, pakai pakaian yang menjijikkan, membawa kain kafan busuk baunya, duduk sejauh mata bisa memandang. Malaikat maut datang duduk di bagian kepala. Roh itu nanti akan dikeluarkan memang dari kepala. Malaikat maut memanggil roh tersebut, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka dan kebencian dari Tuhan. Roh itu tidak mau keluar. Roh itu menyebar. Maka malaikat akan mencabut roh tersebut seperti mencabut rumput yang masuk ke kain bul yang basah, atau seperti melepaskan kain sutra yang membelit pada besi panas. Dan malaikat tadi, para malaikat itu memukul bagian wajah dan punggung dari orang tersebut untuk mengeluarkan rohnya. Maka roh itu tidak mau keluar, akhirnya dicabut. Pencabutannya pun lewat pukulan-pukulan. Itu yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Anfal 50, An-An'am 93, alangkah ngerinya seandainya kamu melihat di waktu orang-orang zalim mengalami sekarat, malaikat memukul dengan tangannya, keluarkan nyawamu, tentu engkau akan merasa ngeri. Nah, dengan demikian terus sekalian, barang siapa yang ingin nanti ketika akan meninggal dunia dapat kabar yang menggembirakan, maka kuncinya dia harus pegang teguh tentang tauhid. Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Kalimat Rabbunallah ini di dalam tafsir seperti pendapat Syekh Utsaimin radhiyallahu, dia pegang teguh istiqomah itu maksudnya dia tidak goyah dengan kalimat tersebut, dengan berbagai macam konsekuensi mengerjakan syariat dari Allah seperti yang sudah diperintahkan, dan syariat itu dilakukan murni karena berbakti kepada Allah. Itu kata beliau. Ibnu Katsir menafsiri istiqomah itu maknanya mentaati perintah Allah SWT dengan memurnikan amal itu hanya untuk Allah. Abu Bakar radhiyallahu menafsiri tentang sumastaqamu, istiqomah dengan Rabbunallah, itu maknanya adalah tidak berbuat syirik. Jadi pegang teguh Rabbunallah, jangan dikotori dengan kesyirikan. Ibnu Abbas berpendapat tentang istiqomah itu artinya bahwa tidak ada yang disembah selain hanya Allah. Jadi dia mengakui Rabb itu hanya Allah. Kalau dia istiqomah, dia akan konsekuen, tidak ada yang disembah selain hanya Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Jadi konsekuensi dari tauhid rububiyah, Rabbunallah, orang itu akan menjalani tauhid uluhiyah, yang disembah hanya Allah, yang mencipta, yang memelihara, yang menguasai Allah. Konsekuensinya yang berhak disembah hanya Allah.
Umar bin Khattab mengatakan istiqomah itu teguh pendirian di dalam taatnya kepada Allah, tidak mencela-menceli gitu ya. Dalam tafsir Al-Misbah dikatakan orang yang istiqomah dengan Rabbun Allah itu adalah orang yang beriman dan konsisten melaksanakan petunjuk dari imannya itu. Hampir sama dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Dengan demikian sekalian, pertama kita pahami dulu bahwa kalimat ini nanti akan kita dapatkan ketika mau meninggal dunia. Yang kedua, ketika kita bangkit dari kubur, ketika sudah melihat neraka. Surat Fajr ayat 1 sampai terakhir, ketika Allah sudah datang, malaikat berbaris-baris, neraka diperlihatkan, manusia ketika itu sadar semuanya. Disitulah ada panggilan, wahai jiwa yang tenang. Berarti nanti kita akan mendengar panggilan seperti ini 2 kali, ketika akan meninggal dunia dan ketika sudah bangkit dari kubur. Begitu sudah ketemu dengan Allah, melihat neraka, ada panggilan khusus untuk orang-orang beriman seperti ini, wahai jiwa yang tenang. Ini kita sampaikan sekalian dari dalil yang ada dan tafsir dari beberapa sahabat dan ulama. Jadi ini bukan saya sampaikan berdasarkan pengalaman, karena saya juga belum mengalami. Kalau panjenengan penasaran, tinta rumiyin untuk bisa segera membuktikan. Kemudian rohnya orang jahat tadi tidak mau keluar, dicabut. Itulah siksa pertama kali bagi orang zalim, yaitu ketika mau meninggal dunia. Dan kemudian roh itu dibungkus dengan kain kafan yang busuk, diangkat ke langit, tidak ada pintu langit yang terbuka. Malaikat tidak suka dengan bau busuk. Akhirnya diperintah dicatat di tanah yang paling bawah yang namanya sijin. Kemudian roh dikembalikan ke dunia untuk menyertai jenazahnya. Berarti kalau kita menghadiri pemakaman atau memandikan jenazah, itu sebetulnya roh itu ada di situ, mengikuti mayat tersebut. Maka kita dilarang memperlakukan jenazah sewenang-wenang, karena yang punya jasad itu mengikuti terus. Contoh umpamanya mematahkan tulang orang yang mati, itu hukumnya sama dengan mematahkan tulang ketika dia masih hidup. Berdosa. Bahkan memandikan jenazahnya pun seperti kalau kita memandikan dia masih hidup, ada rohnya, padahal sudah mayat. Kenapa? Rohnya ada di situ. Maka dalam Islam itu ketat sekali. Kalau yang meninggal laki-laki, yang memandikan juga laki-laki, karena hubungannya dengan aurat. Wanita yang boleh siapa? Yang boleh melihat aurat siapa? Istrinya. Tuh. Kalau yang meninggal perempuan, yang memandikan juga harus perempuan. Laki-laki yang boleh hanya suaminya saja. Nah, itu pun sesama jenis juga tidak boleh melihat aurat, tetap harus ditutupi dengan jarit atau apa. Hanya tangan saja yang berjalan di bawah penutupnya itu untuk membersihkan mayit itu. Urut-urutannya juga ada. Laki-laki meninggal dunia, yang memandikan yang punya hak nomor 1 ayahnya, kakeknya,
urutan berikutnya anak laki-lakinya, saudara laki-laki, dan seterusnya. Urutan itu pun juga nanti tergantung juga kepada wasiat. Kalau si jenazah berwasiat, maka yang diwasiatkan yang didahulukan dalam urutan itu. Contohnya Nabi meninggal dunia, yang memandikan siapa? Nabi wasiat. Yang memandikan menantunya, yaitu Sayyidina Ali. Lainnya hanya membantu saja. Yang memandikan Sayyidina Ali, karena hubungannya dengan rahasia aurat. Bagaimana kalau ada wasiat bertentangan dengan syariat? Tidak boleh dikerjakan. Contoh umpamanya kalau ada seorang wanita meninggal dunia, wasiat kepada putrinya, "Nduk, nek ibu meninggal, wasiat yang memandikan bekas pacarnya ibu dulu ya, Nduk." Tidak boleh. Bekas pacar. Nah, itu bukan apa-apanya. Jadi wasiat itu yang bertentangan dengan syariat tidak boleh dikerjakan. Contoh Imam Nawawi ada fatwa, kalau ada orang meninggal dunia punya wasiat minta dikubur di tempat yang jauh, itu tidak boleh ditunaikan. Kenapa? Memperlama datang ke pemakaman. Nah, dalam Islam memakamkan jenazah itu secepatnya. Di mana dia meninggal dunia, makam yang paling dekat itu yang paling bagus untuk dia. Bahkan Nabi sendiri meninggal dunia tidak dibawa ke makam, dikubur di mana beliau meninggal, di kamar beliau itu juga. Maka nanti ketika jenazah sudah diangkat di pundak, apa yang dikatakan oleh roh yang ada di situ? Minta dipercepat. Rohnya orang baik teriak-teriak, "Tolong aku dicepatkan, tolong dipercepat, tolong dipercepat." Malah kita berlama-lama. Suara jenazah itu, suara roh itu kata Nabi didengar semua makhluk kecuali manusia. Kalau manusia mendengar dia akan pingsan kata Nabi. Tapi rohnya orang jahat ketika jenazah diangkat di pundak, dia teriak-teriak ketakutan, "Celaka, celaka, dikemanakan aku?" Apa kata Nabi? Orang baik percepat supaya segera ketemu dengan yang dijanjikan, tempat yang menyenangkan. Roh orang jahat juga dipercepat, barang jelek jangan lama-lama di pundak kalian. Maka dalam Islam akhirnya mengubur jenazah itu secepatnya, tidak boleh berlama-lama. Bapak-bapak itu kalau menggotong mayit banter, bet. Tapi jangan sampai merusak jenazah. Banter, melayu, menggok malah mayitnya kontal, cemplung kalen dadak gagapi. Tidak boleh berlama-lama, santai, guyon. Kadang pemuda-pemuda itu sembrono, guyon, gojek, mampir tuku rokok, pakai rokok kirap-kirap. Nah, tempat saya di dusun sana ada biasa, secepatnya mati sore segera dimandikan, sholatan, berangkatkan meskipun malam. Yang layak besok. Takziah itu besok, yang penting kita sudah ikuti perintah Nabi secepatnya. Ya. Biasa di sana ngubur mayit jam 1 malam, jam 2 malam itu biasa. Bawa lampu, sing wani melu, sing ora rasa melu, ngompol nang kono. Ternyata orang yang akan meninggal dunia dapat berita macam itu, sehingga seneng dia. Mau mati itu senang. Nah, apa kata Nabi seterusnya? Barang siapa senang bertemu dengan Allah, Allah juga senang ketemu dengan dia. Dan barang siapa benci mau ketemu dengan Allah, Allah juga benci ketemu dengan dia.
Apa kata istri Nabi Siti Aisyah? Kita ini benci mati Nabi. Maksudnya kata Nabi, orang tuh kalau mau meninggal dunia, orang beriman dapat kabar menyenangkan. Kamu sudah ditunggu dengan ampunan dan ridho Tuhan, maka roh itu senang mau ketemu dengan Allah. Maka keluarnya pun juga gampang. Barang itu kalau mau ketemu dengan yang menyenangkan ya tidak usah susah-susah keluar, segera keluar. Beda dengan kabar kamu ditunggu dengan murka dan kebencian Allah. Jelas tidak senang mau ketemu dengan Allah, maka tidak mau keluar. Maka harus dipakai pukulan-pukulan. Maka di hadis itu Nabi gambarkan, subhanallah, rohnya orang baik itu keluarnya seperti air yang lepas dari wadahnya, gelender gitu ya. Bapak Ibu kalau minum air di gelas, nah tinggal giling milih dewe. Tapi kalau Bapak Ibu minum kok dadak digeduk-geduk gelas, oh kira gelem metu iki berarti. Oh iki jenang iki paling. Nah, orang kafir, orang zalim, roh itu disuruh keluar, tidak mau keluar, digeduk-geduk, pukul-pukul supaya keluar. Sekali lagi, ini dari dalil Bapak Ibu, bukan berdasarkan pengalaman siapapun juga, karena ini sudah pengalaman, tidak ada yang cerita. Jadi dari dalil yang ada, percaya atau tidak, silahkan nanti dibuktikan sendiri-sendiri. Ternyata siapa yang senang ketemu dengan Allah, Allah juga senang ketemu dengan dia. Dan siapa yang benci ketemu Allah, Allah juga benci ketemu dengan dia. Nah, berarti nanti di alam kubur, alam barzah, memang itu ada tempat yang menyenangkan dan tempat yang menyusahkan. Maka sahabat Utsman bin Affan setiap melihat kuburan susah menahan air mata. Terus ditanya, "Wahai Utsman, engkau ingat surga, ingat neraka tidak menangis. Tetapi kenapa kalau ingat kuburan kok selalu menangis?" Apa kata Utsman? Kuburan itu adalah alam akhirat yang pertama. Siapa yang di tempat ini selamat, seterusnya dia akan mudah jalannya. Tapi siapa yang masuk di tempat ini kok sudah tidak selamat, seterusnya akan semakin berat bagi dia. Ini alam pertama yang akan kita masuki. Apakah kita ketemu dengan tempat yang menyenangkan atau tempat yang menyusahkan? Kubur itu ada siksa kubur dan ada nikmat kubur. Dan kita semuanya akan masuk ke tempat itu. Kuncinya ternyata adalah Rabbunallah. Rabb kami adalah Allah. Sumastaqamu. Sumastaqamu itu ada yang memaknai konsekuen dengan pernyataan Rabbunallah. Apa konsekuensinya? La ilaha illallah. Itulah dua kalimat tauhid, tauhid rububiyah Rabbunallah dan tauhid uluhiyah la ilaha illallah. Maka Nabi berpesan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah, talkinlah orang yang mau mati di antara kamu la ilaha illallah. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Dengan demikian kunci seseorang itu nanti dapat kabar gembira surga. Itu adalah pegang teguh tauhid, baik rububiyah ataupun uluhiyah. Pegang teguh itu bisa dimaknai jangan goyah. Pegang teguh berarti jangan dikotori tauhid dengan syirik,
Ini yang tidak mudah. Kita kasih contoh-contoh betapa banyak orang tidak istiqomah pegang tauhidnya. Berarti kata istiqomah itu ada godaannya, tetapi dia pegang teguh. Maknanya rakeno godo, artinya dia istiqomah, konsisten dengan tauhidnya. Sakit, bawa ke rumah sakit, dokter menyerah, rumah sakit mempersilahkan bapak pulang, berarti sudah tidak bisa diobati. Setan datang, entah berwujud manusia, memberitahu ini dokter sudah tidak bisa ngobati, rumah sakit sudah menyerah. Saya beritahu di Gunung Kawi ada dukun hebat. Nah, goyah dia dalam kondisi sakit, dokter tidak mau ngobati, setan datang. Ini ujian berat. Disitulah namanya istiqomah berlaku. Goyah atau tidak? Kok goyah? Lari ke Gunung Kawi, ketemu dengan paranormal. Namanya paranormal, dukunnya cari uang. Dokter sudah tidak bisa seperti ini, rumah sakit tidak mungkin. Ini kita yang mampu. Dah nanti pulang beli ayam hitam, kon tuku pitik ireng, cocok ireng, wulune ireng, belek ireng, syukur si dodol rupane ireng. Manut lah, rontok dia, tauhidnya rontok. Inilah istiqomah itu di situ. Tauhid jangan dikotori dengan syirik. Nah, orang yang sampai bertahan begini meninggal dunia, dialah yang nanti lulus. Maka Nabi berpesan, ajari orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Itu lawannya setan. Setan bisikan yang lain. Banyak orang meninggal dunia tidak istiqomah dengan tauhidnya, rontok di bagian akhirnya. Padahal akhir itu yang menentukan. Banyak orang melakukan kesyirikan menjelang meninggal dunia. Contohnya seperti itu, paranormal tadi, dukun-dukun yang berbau kesyirikan. Sayang di negeri kita ini memang syirik itu luar biasa. Tadi saya pengajian di Mundu Saren sana, ada ibu yang tanya, Pak Ustadz ini kampung mau nanggap jadilan, ini boleh lihat enggak Pak Ustadz? Ya kalau hanya tari-tarian, nyanyi-nyanyi, minimal itu perbuatan langgo, boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai nanti mendatangkan setan, ini bisa berbau kesyirikan. Karena orang senang dengan setan, kerjasama dengan setan, itu masuk kategori syirik. Ini mboten setannya mboten rame ya Pak Ustadz. Nah ini repotnya. Nah, karena apa? Budaya nyerempet syirik. Nah, kalau hanya tari-tarian monggo, tapi begitu mendatangkan setan, lah ini akidah yang jadi taruhan. Apa betul jadilah mendatangkan setan? Ada yang mendatangkan, ada yang tidak. Dulu almarhum Ustadz Didik Brodarsono, samping rumahnya dipinjem untuk nanggap jadilan oleh masyarakat. Oleh Ustadz dari rumah bacakan Quran terus. Akhirnya jadilannya ana sing kesurupan. Wong setane ora teko. Nah, penontonnya jengkel. Ki jane jadilan apa to ki? Ket mau ramane mangan beling. Sing dipangan mung kerupuk wae.
Maka ndak ada setannya, ndak rame. Maka mbah dukunnya ya minta maaf. Kita hanya cari makan, jangan diganggu. Wah, makanya kaki setan. Nah, sayang masyarakat kita do seneng. Ini hati-hati. Tauhidnya tidak istiqomah nanti. Duh, tidak gampang loh istiqomah itu. Ketabrak tradisi, kita disangka tidak bermasyarakat, oh berat. Umpamanya bulan Muharram, di hati kita isinya itu Muharram atau Suro coba. Nah, kalau kita orang yang istiqomah dengan tauhid, isinya Muharram. Ini bulan mulia. Kalau kita goyah, isinya Suro. Suro itu bulan Muharram, bulan sial. Ulane Bathara Kala. Bathara itu dewa, Tuhane agama liya. Ning kita percaya juga, oh goyah berarti tauhidnya. Melu-melu rawani mantu wulan suro. Pada suro ki wulan berkah. Bapak Ibu berani mantu wulan suro, berkahnya melimpah. Wong ora ana saingane, amplope gede-gede. Malah dorawani. Suro yang kemarin itu kok yang ngepas anak sekolah libur. Biasanya cah sekolah pergi do sunatan masal, sepi, tidak ada yang berani. Surah luli tukul meneh kapok. Awani do sunat. Bahkan ibu-ibu itu kalau di Jawa takut melahirkan bulan Suro. Anak lahir bulan Suro disajeni, diruat. Nah, maka yang percaya seperti itu yang periksa dokter kok HP-nya bulan Suro, timpet. Padahal bukaan 15. Maka bayi-bayi lahir bulan Suro, wah tadi kau ngenimbah dukun, minta ini minta itu, jenenge kudu nganggo Suro, Surono, Sura-sura kaya ana, wedok Surani, Sura-sura kaya wani, Suradi, Sura-sura dadi, Surajiono, Sura tanggal 1 ono, Misroji, Kemis Sura tanggal 1. Ya, nama itu kan tenger boleh saja, lahir Sura tenger Sura biasa. Lahir Agustus nganggo Agus ya oleh. Lahir Juni nganggo Juni. Lahir Pon nganggo Pon, Ponijan, Ponimin, Poniyem, Poniraki Pon. Lahir Wage nganggo Wage, Wagiem, Wagirah, Wagiman, Wagino, Wage. Lahir Minggu ya Ngatijo, Ngatimin, Ngatiem, Ngatira, Minggu. Lari padang bulan ya bulan, lari pas gempa ya gempawati. Hati-hati, istiqomah itu tidak gampang. Godaan ada. Barang siapa meninggal dunia rajin ibadah, tetapi tauhidnya kok tidak istiqomah, haram masuk surga. Apa ndak ngeri sobat? Haram masuk surga. Surat Al-Maidah 72. Lihat terus rajin ibadahnya kemana? Hapus. Surat Az-Zumar 65, Furqan 23, Al-An'am 88. Semua ibadah dibuang oleh Allah ketika tauhidnya tidak istiqomah. Ibaratnya ibadah setahun ngumpul ke madu sampai sak botol. Pertetesan bayi kontes, madunya dibuang semua atau dicuti? Buang semua. Bapak Ibu beli bakso 1 mangkok istimewa, ditinggal ngambil sendok, diunggahi kucing diyicrut. Kira-kira dicutiin apa dibucal sedaya? Padahal mau sak crut dianggap suka ya apa-apa, kecut-kecut sithik. Negeri kita itu seperti itu, syirik itu di mana-mana. Ning ibadah ya ibadah. Ini bahayanya tentang ketidakistiqomahan tentang tauhid. Maka nanti kita akan perdalam tauhid itu sebetulnya seperti apa, syirik itu seperti apa, supaya kita bisa menjaganya istiqomah sampai meninggal dunia. Dan
kita bisa mati dalam kondisi husnul khotimah. Demikian terus sekalian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.